Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsu samina asyara al-mudhari'u. Pelajaran ke-18 tentang fi'il mudhari'. Qad alimta anna al-amra mamnun ala sukuni awil fathi aw hasbi harfil illati aw hasbin nuni wal nattabihu bil mudhari. Sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya fi'il amr itu dimabnikan atas sukun atau fathah atau membuang huruf ilat atau membuang nun. Dan hendaknya kita mengiringi pembahasan tentang fi'il amr dengan pembahasan tentang fi'il mudhari. Fal mudhari'u huwa ma dalla ala hudusi syai'in fi zamanit takallumi aw ba'dahu. Mislu yadribu wa sayadribu. Maka fi'il mudhari itu adalah fi'il yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu pada waktu berbicara atau setelahnya. Contohnya yadribu sedang memukul, sayadribu akan memukul. Summa innahu yushtaratu fil fi'lil mudhari'i an yakuna fi awwalihi wahidun min hadhihi al-ahrufi al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Fala tajidu mudhari'an yakhlu min ahadi hadhihi al-ahrufi wa tusamma bi ahrufil mudhara'ati mislu aktubu wa naktubu wa yaktubu wa taktubu. Kemudian disyaratkan pada fi'il mudhari bahwa diawali satu dari huruf-huruf ini, yaitu huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Maka kamu tidak akan mendapati fi'il mudhari yang kosong dari satu dari huruf-huruf ini. Maksudnya semua fi'il mudhari pasti mengandung ya di depannya satu dari huruf-huruf ini, dan huruf-huruf ini dinamakan dengan huruf mudhara'ah. Contohnya aktubu, naktubu, yaktubu, dan taktubu. Walikulli harfin min hadhil ahrufi isti'malun khasun biha. Dan semua huruf ini memiliki penggunaannya secara khusus. Wa ilaika isti'malatuha. Al-hamzatu lil mutakallimil wahidi awil mutakallimatil wahidati mislu aktubu wa adrusu wa adhabu wa ansuru wa astaqbilu wa astakhriju mislu aqumu muridan lis-salati wa aqumu muridatan lis-salati. Berikut ini penjelasan tentang penggunaan huruf-huruf mudhara'ah tersebut. Yang pertama adalah hamzah. Hamzah untuk orang yang berbicara sendiri, baik laki-laki atau perempuan. Contohnya aktubu saya menulis, adrusu saya belajar, adhabu saya sedang pergi, ya, ansuru saya sedang menolong, astaqbilu saya menghadap, astakhriju saya meminta keluar. Contohnya aku muridan lis-sholati, aku berdiri ya menginginkan salat. Aku muridatan lis-shalah ini untuk muannas. Jadi domir hamzah itu untuk laki-laki atau perempuan ya. Aktubu saya sedang menulis, ini sayanya bisa laki-laki bisa perempuan. Wa daiman yakunul fa'ilu ma'a hamzatil mutakallimi mustatiran ay ghayra mazkurin fil lafzi wa biqadri wa yuqaddaru bi ana. Ya, fiilnya itu fa'il dalam hamzah mutakalim ini selalu mustatir, artinya tidak disebutkan di dalam lafaz dan ia ditakdirkan dengan ana. Artinya kalau kita ngerop aktubu misalnya, jangan dikatakan a-nya itu adalah fa'ilnya, tapi fa'ilnya adalah dhamir mustatir, kembali kepada ana ya. Mislu aktubu darsa wa irabuhu aktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih wal fa'ilu mustatirun. Lengkapnya wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Wa darsa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbil fathatu dhahiratu fi akhirih. Jadi dalam meng'irab aktubu darsa jangan dikatakan ya al-hamzatu fa'iluhu, enggak. Tapi kita katakan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Misalu qala Allah ta'ala qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin wa irabuha a'udzu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu dhahiratu fi akhirih wal fa'ilu mustatirun taqdiruhu ana wal ba'u harfu jarrin mamnun al kasri Allahi lafdzul jalalati ismun majrurun bi harfil jarri wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Yang jelas ya, a'udzu billah
Kita katakan a'udzu ini fil mudhari marfu, tanda rafa'nya dhammah. Kemudian fa'ilnya adalah ana. Jadi tidak dikatakan fa'ilnya adalah hamzah, tapi ana. As-sani an-nunu lil mutakallim alladhi ma'ahu ghairuhu mudakkaran aw muannasan. Mislu naktubu ad-darsa ay tatahaddatsu an nafsika wa man ma'aka minal katibina. Wa mislu nabda'u wa nadrusu wa nadhabu wa nansuru wa nastaqbilu wa nastakhriju. Kalau tadi hamzah buat orang yang bicara sendirian, maka sekarang nun adalah untuk orang yang bicara dan bersamanya ada yang lainnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Contohnya naktubud darsa, ya, kami sedang menulis pelajaran. Artinya kamu berbicara tentang dirimu dan bersamamu ada orang lain, ya, yang juga sama-sama menulis. Ini bedanya hamzah dengan nun. Kalau hamzah sendirian, kalau nun, ya, ini banyak, rame-rame, ya, jadi yang nulis itu banyak. Wa mislu nabda'u wa nadrusu, ya, contoh yang lain nabda'u nadrusu nadhabu nansuru nastakbilu nastakhriju. Ini kalau dalam bahasa kita diartikan kami, ya, karena banyak. Wa qad yakunu lil mutakallimi wahdahu mu'azziman nafsahu, mislu naktubud darsa tatahaddatsu an nafsika faqat. Dan kadang-kadang nun ini bisa juga digunakan untuk orang yang bicara sendirian, mu'azziman nafsu, untuk mengagungkan dirinya sendiri. Contohnya naktubud darsa, ya. Ngomongnya naktubud darsa, padahal tatahaddatsu an nafsika faqat, padahal engkau bicara tentang dirimu saja. Ya, seperti dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di situ inna dan nahnu di situ bukan bermakna bahwa Allah itu, ya, banyak, tidak, ya. Allahu ahad, Allah itu Maha Esa. Nah, nahnu di dalam ayat tersebut menunjukkan untuk lil mu'azzim nafsah, Allah mengagungkan dirinya sendiri. Dan ini dipahami dalam bahasa Arab, atau bahasa kita pun dipahami, ya. Seperti khatib, kalau hari Jumat itu kadang-kadang, ya, dia mengatakan kami menghimbau kepada para jamaah agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Ini kan yang ngomong dia sendiri, tapi pakai kata kami. Nah, ini dalam bentuk ta'zim, ya. Nah, wa daiman yakunul fa'ilu ma'an nuni mustatiran ay ghairu madhkurin fil lafzi wa yuqaddaru bi nahnu. Dan senantiasa, ya, fa'il bersama nun pada fi'il mudhari selalu mustatir, tersembunyi, artinya tidak disebutkan di dalam lafaznya, dan ini ditakdirkan dengan nahnu. Sama kayak hamzah tadi, jangan dikatakan misalnya naktubu, jangan dikatakan nunnya fa'ilnya, tapi kita katakan fa'ilnya adalah nahnu. Wa yurabu naktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatul dhahiratu fi akhirih wal fa'ilu mustatirun taqdiruhu nahnu. Ad-darsa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Ini salah jelas, ya. Misalu qala Allah Ta'ala inna nahnu narisul arda wa man 'alayha. Wa yarabuha narisu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih wal fa'ilu mustatirun taqdiruhu nahnu. Al-arda maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Ini jelas. Jadi narisu jangan dikatakan fa'ilnya nunnya, tapi fa'ilnya adalah nahnu. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Naam. As-salisu al-ya'u lil ghaibil mudzakkari wahidan aw isnaini aw jama'atin wal jam'il muannatsil ghaibi. Adapun ya, dia bisa berlaku untuk kata ganti orang ketiga muzakkar, atau kata ganti orang kedua musanna, atau kata ganti orang ketiga jama', atau untuk jama' muannas, ya, kata ganti orang ketiga yang jama' perempuan. Mislu ar-rajulu yaqumu war-rajulani yaqumani war-rijalu yaqumuna wan-nisa'u yaqumna wala yasihhu an taqula al-mar'atu yaqumu. Contohnya ar-rajulu yaqumu, seorang laki-laki sedang berdiri. Ar-rajulan yaqumani, dua orang laki-laki sedang berdiri. Ar-rijalu yaqumuna, banyak laki-laki sedang berdiri. Wan-nisa'u, para wanita sedang berdiri. Wala yasihhu, dan tidak boleh engkau katakan al-mar'atu yaqumu.
Karena kalau kita katakan al-mar'atu yakumu, ini antara mubtada dengan khobarnya nggak sesuai. Al-mar'atu ini kan sebagai mubtada muannas, maka fiilnya harus muannas. Karena kalau jumlah ismiyah, ya khobar itu harus menyesuaikan mubtada. Sehingga yang benar al-mar'atu taqumu. Wal ya'u allati lil ghaibil mudzakaril wahidi qad yastatiru ma'aha al-fa'ilu mislu zaidun yaqumu ay huwa. Wa qad yadhharu mislu yaqumu zaidun. Dan ya yang digunakan untuk kata ganti orang ketiga mudzakkar, satu orang, terkadang ya fa'ilnya itu tersembunyi. Contohnya zaidun yaqumu. Kalau kita mengucapkannya zaidun yaqumu, kita katakan zaidun adalah mubtada, yaqumu fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa. Huwanya kembali ke siapa? Kembalinya ke zaidun, ya. Dan kadang-kadang nampak fa'ilnya mislu yaqumu zaidun. Kalau zaidun yaqumu tadi kan jumlahnya jumlah ismiyah. Zaidun sebagai mubtada, yaqumu sebagai fi'il. Namanya fi'il harus dicari fa'ilnya. Yaqumu fa'ilnya mana? Huwa. Huwanya kembali ke siapa? Kembali ke zaidun. Itu kalau jumlahnya ismiyah. Tapi kalau jumlahnya fi'iyah, yaqumu zaidun, ya udah jelas yaqumu fi'il mudhari, zaidun adalah fa'ilnya. Enggak perlu kita cari lagi. Jadi ya, domirnya itu menjadi mustatir kalau jumlahnya jumlah ismiyah. Zaidun yaqumu. Tapi kalau yaqumu zaidun, kita katakan dengan jelas zaidun fa'ilnya. Tapi kalau zaidun yaqumu, nggak boleh kita bilang yaqumu zaidun mubtada, yaqumu fil mudhari, fa'ilnya zaidun. Enggak, fa'ilnya itu huwa dulu. Karena makna dari zaidun yaqumu huwa, yaqumu asalnya zaidun yaqumu huwa. Zaid itu berdiri dia. Dianya siapa? Baru dikatakan dianya adalah zaid. Amma ma'al baqiyati fal fa'ilu zahirun fiha. Adapun sisanya, tadi kan ada musanna, ada jama', ya. Maka fa'ilnya itu zahir semua. Kayak tadi ya. Ar-rajulani yaqumani, kita katakan fa'ilnya adalah alifnya. Ar-rijalu yaqumuna, kita katakan fa'ilnya wawunya. An-nisa'u yaqumna, kita katakan fa'ilnya adalah nunnya. Nah. Fa inna alifat tasniyati wa wawal jama'ati wa nunan niswati tu'rabu fa'ilan, ya. Jadi yang tadi itu ya alif musannanya, waw jamaahnya, nun niswanya itu di-i'rab sebagai fa'ilnya. Misalu qala Allah Ta'ala alam tara anna Allah yuzzi sahaba. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan ya awan itu bergerak perlahan-lahan? Wa ma'na yuzzi ay yasuqu wa yadfa'ul ghuyuma was-sahaba birriyahi. Dan mana dari juz'i adalah Allah yasuqu, saqa yasuqu, mengarahkan dan menolak ya mendung dan awan dengan angin. Wa i'rabuha yujzi fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i. Wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Allahi, sahaban maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbil fathatu dhahiratu fi akhirih. Jadi perhatikan ya. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah, maka fa'ilnya mustatir. Tapi kalau jumlahnya jumlah fi'liyah, maka fa'ilnya zahir, nampak. Ini kan kalimat alam tara annallaha yujzi sahaba. Kalau misalnya kita jadikan kalimat jumlah fi'liyah, yujzillahu sahaba, ya kita katakan Allahu lafzul jalal sebagai fa'il, sahaban maf'ul bih. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, alam tara annallaha yujzi sahaba, kita katakan Allah lafzul jalal isim anna, yujzi itu fi'il mudhari marfu, tanda rafa'nya dhamma muqaddara 'alal ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa. Nah, huwanya baru ya'udu 'ala Allah, balik kepada Allah. Jadi ada perbedaan cara ngi'rab antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Naam. Ar-rabi'u at-ta'u lil mukhatabi mudhakkaran aw muannasan wahidan aw isnaini aw jama'atin. Walil ghaibatil muannasati wahidatan aw isnataini. Yang keempat, tak. Ya, tak itu berlaku untuk kata ganti orang kedua, laki-laki atau perempuan, satu atau dua atau jama'. Dan juga untuk kata ganti orang ketiga, mu'annas, satu orang atau dua orang. Mislul mukhatabil mudzakkari anta taktubud darsa wa antuma taktubani darsa wa antum taktubuna darsa. Contoh bagi kata ganti orang kedua
mudzakkar yang diajak bicara maksudnya. Anta taktubud darsa, kamu sedang menulis pelajaran. Wa antuma taktubani darsa, kalian berdua sedang menulis pelajaran. Wa antum taktubuna darsa, kalian sedang menulis pelajaran. Wa misalu mukhatabatil muannasati anti taktubina darsa wa antuma taktubani darsa wa antunna taktubna darsa. Dan contoh kata ganti orang kedua yaitu yang diajak bicara perempuan. Anti ya kamu wanita seorang sedang menulis pelajaran. Antuma taktubani darsa, kalian berdua wanita sedang menulis pelajaran. Wa antunna taktubna darsa, dan kalian wanita sedang menulis pelajaran. Wa misalul ghaibatil mufradati Hindun taktubud darsa. Dan contoh kata ganti orang ketiga, satu orang perempuan, Hindun sedang menulis pelajaran. Wa misalul ghaibataini albintani taktubani darsa. Dan contoh kata ganti orang ketiga, dua orang perempuan, albintani, dua anak perempuan sedang menulis pelajaran. Wa ta'u lati lil mukhatabil mudzakaril wahidi yastatiru ma'ahal fa'ilu daiman wa yuqaddaru bi anta. Mislu hal taktubud darsa ay anta. Tak yang untuk kata ganti orang kedua mudzakkar satu orang, fa'ilnya selalu tersembunyi dengan takdir anta. Contohnya hal taktubud darsa, apakah engkau sedang menulis pelajaran? Maka di sini fa'ilnya kita katakan dhamir mustatir takdiruhu anta. Wa ta'u lati lil ghaibatil muannasatil wahidati qad yastatiru ma'al fa'ilu mislu Hindun tadhhabu ay hiya wa qad yadhharu mislu tadhhabu Hindun. Dan ta yang ada pada kata ganti orang ketiga, satu orang wanita, kadang-kadang tersembunyi fa'ilnya. Contohnya Hindun tadhhabu, ini kita katakan fa'ilnya adalah hiya ta'udu ala Hindun. Dan kadang-kadang nampak fa'ilnya seperti tadhhabu Hindun. Kita katakan tadhhabu fil mudhari, fa'ilnya adalah Hindun ya. Ini lagi-lagi kalau dia jumlahnya ismiyah mustatir, kalau jumlahnya fi'liyah dhahir fa'ilnya. Amma ma'al baqiyati fal fa'ilu dhahirun fiha fa inna alifat tasniyati wa wawal jama'ati wa ya al mukhatabati wa nuna niswati tu'rabu fa'ilan. Adapun sisanya yang tadi itu ya, mulai dari apa aja tadi itu ya, sisanya itu kayak antuma taktubani darsa, antum taktubuna darsa, anti taktubina darsa, antuma taktubani darsa, antunna taktubna darsa. Itu alif musannanya, waw jamaahnya, ya mukhatabanya, nun niswanya itu di i'rab sebagai fa'ilnya. Jadi itu zahir semua, enggak perlu dicari lagi mana fa'ilnya. Antuma taktubani darsa, alifnya fa'ilnya. Antum taktubuna darsa, wawunya fa'ilnya. Anti taktubina darsa, ya-nya fa'ilnya, dan seterusnya. Misalu qala Allah Ta'ala wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Fal af'alu tu'izzu wa tudhillu wa tasha'u af'alun mudhari'atun marfu'atun bid-dhammati adh-dhahirati wal fa'ilu fiha dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, dan engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki dan menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Maka fi'il tu'izzu, tadhullu, tasha'u semuanya adalah fi'il mudhari yang marfu dengan dhamma yang nampak. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya anta. Fatulakhisu min dzalika anna al-fi'l al-mudhari'a yubda'u bi wahidin min arba'ati ahrufin hiyal hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Fal hamzatu lil mutakallimi wahdahu mudhakkaran aw muannasan wa nunu lil mutakallimi wa ma'ahu ghairu al mu'azzimi nafsahu wal ya'u lil ghaibil mudhakkari wahidan aw isnaini aw jama'atin walil ghaibati wat ta'u lil mukhatabi aw al mukhatabati wahidan aw isnaini aw jama'atin walil ghaibati wal ghaibataini. Maka kamu bisa menyimpulkan dari pembahasan yang demikian bahwa fi'il mudhari itu diawali oleh satu dari 4 huruf, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Maka kalau hamzah itu untuk mutakallim, orang yang bicara sendirian, baik laki-laki atau perempuan, nun untuk orang yang berbicara dan bersamanya ada yang selainnya, atau untuk menganggukkan dirinya. Dan ya untuk kata ganti orang kedua, baik laki-laki ya, sendirian atau 2 orang laki-laki atau banyak laki-laki. Dan digunakan juga untuk kata ganti orang ketiga banyak perempuan. Sementara ta ini berlaku untuk mukhatab, ya kata ganti orang kedua baik laki-laki atau perempuan sendirian atau 2 orang
laki-laki 2 orang perempuan, atau banyak laki-laki banyak perempuan. Walil ghaibati walil ghaibati wal ghaibatani, dan berlaku juga untuk kata ganti orang ketiga, 1 orang dan 2 orang perempuan. Nah, demikian penjelasan tentang fi'il mudhari, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.